Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you always fine and happy. Before we go to the lesson, let's pray together. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan penggunaan in, on, at. Nah, pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang penggunaan in, on, at dalam kaitannya dengan waktu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar penggunaan in, on, at kaitannya dengan tempat, place or location, tempat atau lokasi, ya. Nah, ada 3 sub yang akan kita bicarakan kaitannya in, on, at dengan lokasi atau place. Yang pertama adalah transportation, transportasi. Yang kedua adalah position, posisi. Dan yang ketiga location or place, tempat. Nah, kita bahas satu persatu. Penggunaan in untuk transportation. Kita gunakan untuk kendaraan-kendaraan yang memuat penumpang sedikit, ya, penumpang sedikit. Yaitu yang pertama in the car, dalam mobil, ya. Mobil itu kan hanya paling isinya berapa orang. Kemudian in a taxi, di dalam taksi. In a boat. Nah, boat ini bisa ada perahu yang besar, ada yang kecil, ada yang muat isinya banyak, ada yang muat isinya sedikit. Nah, ketika boatnya itu muatnya sedikit, maka kita gunakan in, ya. Jadi kita gunakan in dalam transportasi itu untuk kendaraan-kendaraan yang kecil, memuat penumpang sedikit, ya. In the car, in a taxi, in a boat. Kemudian yang kedua on. Nah, on ini untuk kendaraan yang besar. Contohnya on train. Apa sih train itu? Oh, kereta api. Sudah pernah lihat kereta api kan? Penumpangnya begitu banyak. Kemudian yang kedua on bus. Di mana? Pasti apa itu? Bis. Kalian biasa menggunakan bis. Nah, bis itu kan penumpangnya isinya juga banyak. Kemudian on plane. Apa itu plane? Iya betul, pesawat terbang. Nah, yang berikutnya itu on board. Tadi di atas kita gunakan in a boat karena apa? Kecil, kemudian penumpangnya sedikit. Yang jika penumpangnya banyak, maka kita gunakan on board. Nah, at. Nah, at ini tidak ada, ya. Tidak ada penggunaan at untuk transportation, untuk transportasi. Hanya menggunakan in untuk kendaraan kecil dan on untuk kendaraan yang isi penumpangnya banyak. Sekarang kita lanjut. Penggunaan in, on, at untuk position. Ya, position. In itu digunakan in the room. Ruangannya luas, misalnya di aula, ya, ruangannya kan luas. In the room di mana? Di ruangan. Nah, kemudian contoh, misalnya ini loh, in itu di dalam. Misalnya ini sebuah ballpoint kamu taruh di dalam box. Maka ini kalimatnya apa? There is a pen in the box. Posisinya di dalam. Sudah ingat? Sudah paham in itu artinya apa? Di dalam. In the room, di dalam ruangan. In the box, di dalam box. Nah, berikutnya penggunaan on. Nah, contohnya misalnya ini ada apa ini, Mas? Ya, anak-anak? Ya, ini ada sebuah ballpoint. Saya taruh di atas buku. Jadi on ini digunakan untuk di atas, diletakkan di permukaan. There is a pen on the book. Ada sebuah ballpoint di atas buku.
Atau misalnya ada sebuah gelas di atas meja. There is a glass on the table. Bisa juga misalnya ada sebuah kursi di atas lantai. There is a chair on the floor. Ya, jadi on ini digunakan untuk sesuatu yang berada di atas permukaan. Letak bahasanya ya kalian ya. Atau bisa juga digunakan selain itu digunakan on YouTube, bukan in YouTube, bukan di dalam YouTube, bukan. Masih banyak yang keliru. Silakan cari in the YouTube. Salah nak, yang betul adalah on YouTube. Ada juga yang bilang cari di internet, D-nya pakainya pak in. Search in internet, keliru. Yang betul adalah on internet. Ingat-ingat ya, on itu untuk benda yang diletakkan di atas permukaan suatu benda juga. Tadi misalnya di atas meja, gelas di atas meja. Kemudian ada lagi tadi, ada sebuah ballpoint di atas buku. Ingat-ingat, penggunaan YouTube dan internet itu menggunakan on, tidak lagi kalian gunakan dengan in ya. Ingat ya nak ya. Kemudian yang berikutnya penggunaan at untuk position, yaitu apa? Specific position, waktu ya, tempat yang sudah pasti atau sudah tepat. Misalnya kamu datang ke sekolahan, loh kok kamu datang ke sekolahan sendirian? Padahal kamu sudah disuruh dengan orang tua. Nah, karena orang tuanya tidak bisa berangkat, orang tuanya kan pastinya di mana? Di rumah. Sudah pasti loh ya, orang tua saya ada di rumah. Maka pakainya bukan in atau on, maka kita gunakan spesifik tempat, waktu yang tempat yang sudah spesifik. Yaitu apa? At home, bukan in home ya, bukan in home. Biasanya kalau kamu gunakan in di dalam rumah, karena ditanya loh, orang tua saya pasti ada di rumah, makanya at home. Atau misalnya bapak kamu sekarang kerja di mana? Di kantor, kantornya sudah pasti, misalnya kantor kecamatan itu loh, atas SMP, maka at the office. Sudah paham penggunaan in, on, at untuk position? Ya. Kita lanjut dengan penggunaan in, on, at untuk location atau place ya. Ini yang akan kita gunakan nanti ketika kita memperkenalkan diri. Kaitannya in, on, at untuk tempat atau lokasi. Digunakan untuk apa aja ya? Untuk bisa untuk negara, benua, desa, kecamatan, kabupaten. Nah, in Purbalingga misalnya, di kota Purbalingga. Dari mana asalmu? Saya dari Purbalingga. I am from Purbalingga. Nah, Purbalingga itu kan luas. Jadi in ini cakupannya luas. Purbalingga kan ada Kejobong, ada Pengadegan dan lain-lain. Ya. Ingat-ingat. Oh, saya dari Indonesia. Nah, Indonesia ada dari Semarang, ada dari Jogja, ada dari mana? Cakupannya luas. Maka kita gunakan in ya. Atau bisa juga tempat yang tidak terlalu spesifik. Di mana kamu tinggal sekarang? Oh, saya tinggalnya sekarang di apartemen. I live in an apartment. Nah, apartemen itu banyak. Apartemen yang mana? Kita kan tidak tahu, ya. Apartemen yang mana? Ada apartemen Merkuri, ada apartemen Bangsawan dan lain-lain misalnya ya. Kita tidak tahu. Cakupannya luas. Maka kita gunakan in. Nah, kemudian in house, in a house, rumah yang mana? Ya, di dalam rumah yang mana? Kita kan nggak pernah tahu. Ya, jadi penggunaan ini untuk cakupan tempat atau lokasi yang luas, seperti negara, kota, kecamatan, desa, atau tadi juga misalnya in hotel, in a hotel, hotel yang mana? Kita kan belum pasti, kecuali misalnya sudah pasti ya. Jadi kemudian in apartemen, apartemen yang mana? Sudah paham sampai di sini? Di mana kamu tinggal? Where do you live? I live in Kejobong. Kejobong itu ya Kejobong mana? Kita tidak tahu, Kewirian atau mana. Berikutnya penggunaan on untuk tempat. Nah, ini tempat atau lokasi yang agak spesifik. Kalau tadi misalnya
saya tinggal di Kejobong. Kejobong itu masih luas. Ada beberapa RT dan RW, itu kan luas, maka pakai in. Nah, ketika kita, saya tinggalnya di Kejobong, jalan raya Kejobong. Sudah mulai agak spesifik, bukan hanya di Kejobong luas, ada di jalan Kejobong. Maka kita gunakan apa? On jalan raya Kejobong. Saya tinggal di jalan MT Haryono Purbalingga. Maka kita gunakan on. Jadi on ini untuk lokasi, kita gunakan untuk nama jalan, ya. Kamu perhatikan tadi, jalan raya Kejobong itu ada jalan raya loh. Di mana? Kita kan nggak tahu. Misalnya dari ujung terminal sampai SMP, kita nggak tahu rumahnya di mana. Makanya kita pakai on. Nah, yang berikutnya tadi yang pertama, kamu tinggal di mana? Di apartemen. Luas apartemennya yang mana? Nah, lebih spesifik lagi. Di mana? Di apartemen lantai ketiga. Maka kita gunakan lantai ketiga. On the third floor. Ya, sudah paham belum? Jadi untuk on ini untuk lokasi yang agak spesifik, tidak begitu luas, tidak begitu spesifik, ya. Nah, lanjut yang ketiga, yaitu penggunaan at untuk location. Lah, at ini lah untuk specific location. Contoh misalnya, kamu ditanya alamat rumah kalian. Kan nggak mungkin, saya tinggal di Kejobong, jalan raya Kejobong. Lah, orang yang mau datang bagaimana? Tidak tahu jalan raya Kejobongnya yang mana. Nah, kita gunakan at. Sudah pasti, sudah spesifik. Ini loh, saya tinggalnya di jalan raya Kejobong nomor 1 misalnya. Berarti I live at jalan raya Kejobong number 1. Atau bisa, saya tinggalnya di jalan Kenanga nomor 28 Purbalingga. Kalian kan bisa cari, ini jalan Kenanga, ini loh nomor 28. Berarti itu alamatnya si Budi misalnya. Berarti at jalan Kenanga 28 Purbalingga. Ingat-ingat, jalan itu bisa kalian ganti dengan street, tapi misalnya Kenanga ataupun jalan atau raya Kejobong itu tidak boleh kalian ganti dalam bahasa Inggris. Contoh, at jalan Kenanga 28 Purbalingga. Kamu bisa ganti dengan at Kenanga Street number 28 Purbalingga. Tapi Kenanganya tidak boleh diganti. Ingat ya. Kemudian misalnya at jalan MT Haryono nomor 13 Purbalingga. At jalan MT Haryono 13 Purbalingga. Sudah ingat penggunaannya? Karena kita nanti akan lanjut dengan bagaimana kita memperkenalkan diri, ya. Identitas diri pastinya pakai on, in atau at, ya. Dari mana asalnya, di mana tempat tinggalnya, tanggal lahirnya kapan, ya. Terus alamat yang pasti itu di mana? Pasti menggunakan apa? In, on, at. Diingat-ingat ya. Untuk in, untuk cakupan yang luas, bisa untuk desa, kecamatan, kabupaten, negara, benua, provinsi, ya. Kemudian untuk on ini untuk lokasi yang sudah spesifik, bisa digunakan untuk apa? Jalan. Atau juga misalnya, kamu tinggal di apartemen lantai berapa? Lantai 2 atau lantai 3 atau lantai pertama. Kemudian at, ya, untuk alamat yang sudah spesifik, yaitu apa? Nomornya ada. Saya tinggal di Jalan Raya Kejobong nomor 1. I live at Jalan Raya Kejobong number 1. Sudah pasti, ya. Sudah paham semuanya? Yuk, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, yuk kita belajar bersama-sama, berlatih. Nah, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini, penggunaan in, on, at dalam konteks location, maka yuk kita latihan satu persatu. Number 1, I live bla 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 Kejobong. Nah, tadi Kejobong. Kejobong termasuk desa, kecamatan, kabupaten, negara, dan lain-lain. Yang cakupannya luas, kita gunakan apa ya? Coba, siapa yang bisa? Ya, betul, pakainya apa? In. Lanjut yang nomor 2, she lives bla 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 Kenanga Street. Nah, Kenanga Street. Cakupannya sudah tidak begitu luas, tapi belum spesifik. Ingat,
Tidak begitu luas, belum spesifik. Maka kita gunakan apa ya nak? Bagus. Kata apa? On. Lanjut ke nomor 3. He stays bla 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 an apartment. Kita tidak tahu apartemennya yang mana. Cakupannya masih luas. Maka kita gunakan apa nak? Coba yuk. Betul. He stays in an apartment. Number 4. I stay bla 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 the third floor. Sudah tidak begitu luas, tapi belum spesifik tempatnya. Maka gunakan apa? Ya, betul. On the third floor. Nah, number 5 and number 6. Silakan nanti kamu latihan dicatat di buku. Kemudian jawabannya dikirim ke Bu Guru. Nanti yang betul akan mendapat tanda bintang lagi ya. Double bintangnya 2. Oke? Sudah paham semuanya? Oke, thank you very much for your attention. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.